Halo guys, semoga kalian baik-baik saja, oke? Walaupun channel ini sepi, saya akan mencoba memberikan yang terbaik buat kalian semua. Dan buat kalian ya, yuk bantu subscribe supaya bisa mencapai 100 subscriber pertama dan seterusnya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan merekap alur cerita tentang SpongeBob SquarePants The Movie yang rilis pada tahun 2004. Film ini bercerita tentang SpongeBob dan kawannya Patrick mencari mahkota Neptunus untuk menyelamatkan Tuan Krab dan Bikini Bottom. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Cekidot. Film dimulai dengan sekelompok bajak laut yang berhati Hello Kitty sedang membuka peti harta karun. Pas dibuka, ternyata isi dari peti itu adalah tiket bioskop untuk nonton SpongeBob bukannya harta karun. Mereka pun langsung OTW sambil nyanyi intro dari SpongeBob itu sendiri. Beralih ke scene selanjutnya, di mana terjadi kekacauan di restoran Krusty Krab, diakibatkan oleh tingkah pelanggan yang aneh, yaitu menerima patty tanpa keju. Meski bukan masalah yang besar, tapi kejadian ini membuat kacau Bikini Bottom. Masalah baru bisa diatasi setelah SpongeBob SquarePants datang dengan mobil pribadinya. Dengan sikap dinginnya, SpongeBob menambahkan keju ke patty itu dan membuat masalah yang tak berfaedah ini beres dan membuat senang semua warga Bikini Bottom. SpongeBob pun diarak-arak oleh warga Bikini Bottom sambil bersorak dengan suara klakson kapal. Ternyata semua ini hanya mimpi SpongeBob yang ingin menjadi manajer di Krusty Krab kedua yang akan diresmikan pada hari ini. Di Krusty Krab sudah banyak warga Bikini Bottom yang akan menyaksikan peresmian Krusty Krab kedua yang jaraknya tidak jauh, yaitu berdampingan dengan restoran lama. Tuan Krab yang diwawancarai oleh reporter TV Bikini Bottom hanya menjawab uang karena dalam pikirannya hanya uang, uang, dan uang. Di seberang Krusty Krab, Plankton yang iri karena restorannya sepi kaya hati merencanakan rencana jet untuk menguasai resep rahasia Krabby Patty dan dunia. Dengan penuh gembira, SpongeBob menantikan pengumuman manajer baru Krusty Krab kedua yang akan diumumkan oleh Tuan Krab dan disaksikan oleh warga Bikini Bottom. Saat yang dinantikan pun dah tiba. Ternyata manajer yang dipilih Tuan Krab bukan SpongeBob tapi Squidward. Dengan pedenya, SpongeBob merayakan penunjukan manajer baru dengan menaiki panggung dan memberi pidato. Tuan Krab memberi tahu bahwa bukan SpongeBob yang akan menjadi manajer, tapi Squidward lah yang akan menjadi manajer karena SpongeBob terlihat masih bocil. Dan SpongeBob pun pergi dan terlihat depresi. Sementara Patrick yang baru datang ingin memberi selamat, tapi malah merusak acara tersebut. Di malam hari, si kecil licik mulai merencanakan rencana jet, yaitu mencuri mahkota Neptunus. Plankton berhasil menyelinap masuk ke istana tanpa terdeteksi oleh para pengawal kerajaan. Di saat Raja Neptunus dan Minnie lengah, Plankton berhasil mencuri mahkota yang disimpan di atas bantal. Sementara di Guppy Goober, SpongeBob sedang menangis karena gagal menjadi manajer. Patrick yang datang langsung mengucapkan selamat ke SpongeBob yang membuat SpongeBob tambah nangis. Kesedihan SpongeBob reda setelah Patrick mengajak makan es krim hingga mereka mabok es krim di Guppy Goober. Besoknya di Krusty Krab, Tuan Krab melihat Raja Neptunus dan Mindy datang ke Krusty Krab. Tuan Krab langsung bergegas menaikkan harga di Krusty Krab karena kegilaannya dengan uang. Bukannya makan Krabby Patty, Neptunus mencari Tuan Krab karena dia meninggalkan surat bahwa Tuan Krab lah yang telah mencuri mahkota Neptunus. Ditambah lagi, Plankton menelpon dan menyamar sebagai penjual mahkota Neptunus ke Cell City, yang membuat Raja Neptunus tambah marah. SpongeBob yang datang dalam kondisi mabuk es krim malah menyudutkan Tuan Krab karena tidak dipilih menjadi manajer. Neptunus pun langsung membakar Tuan Krab. SpongeBob yang tersadar langsung memohon agar Tuan Krab tidak dijadikan kepiting saus padang dan bersedia membawa kembali mahkota Neptunus di Cell City. Neptunus memberikan waktu 10 hari
Tapi sialnya si cerdas Patrick malah bernegosiasi menjadi 6 hari. Mereka pun segera bergegas menuju Cell City dengan mobil burger Krusty Krab. Sementara Tuan Krab dikutuk menjadi es batu agar tidak kabur kemana-mana. Di saat Krusty Krab sepi, hanya ada Tuan Krab yang membeku. Plankton mengambil kesempatan dengan mencuri resep rahasia dengan mudahnya. Dan Tuan Krab hanya bisa meneteskan es batu. Sementara SpongeBob dan Patrick yang baru melewati perbatasan selama 12 detik langsung dibegal dan terpaksa berjalan kaki melanjutkan perjalanannya. Di Cambaket, Plankton mulai menjual Krabby Patty yang membuat restorannya penuh dengan ikan. Sementara istri Plankton mendeteksi SpongeBob dan Patrick sedang dalam perjalanan ke Cell City untuk mengambil mahkota, dan akan menjadi gawat karena akan ada sidik jari dari Plankton. Plankton tak ambil pusing karena dia telah memerintahkan pembunuh berdarah dingin untuk menyingkirkan SpongeBob dan Patrick. Pembunuh itu adalah Dennis, sang ikan berdarah dingin. Patrick dan SpongeBob terus berjalan sampai mereka kelelahan, dan mereka pun menemukan Plank bahwa jarak ke Cell City tinggal 5 hari lagi jika menggunakan mobil. Patrick yang melihat mobil Krabby Patty yang terparkir di depan bar. Ternyata kunci mobilnya tidak berada di mobil, melainkan di si Mamang Begal yang ada di dalam bar. Singkat cerita, Patrick dan SpongeBob berhasil membawa kunci dari si Mamang Begal yang ricuh akibat gelembung yang dilakukan oleh SpongeBob dan Patrick. Mereka pun langsung tancap gas dan kabur. Di Bikini Bottom, Squidward bungah atau senang karena tetangga laknatnya tidak ada di rumah. Squidward pun pergi bersepeda di Bikini Bottom. Di jalan, Squidward keheranan karena semua warga memakai ember bertuliskan CB. Squidward bertanya ke tante-tante di mana mereka mendapatkan ember itu, dan si tante pun menjawab bahwa ember itu didapatkan dari Cambaket. Sampainya di Cambaket, Squidward mengancam tindakan Plankton karena telah memfitnah Tuan Krab dan menjual Krabby Patty, dan akan melaporkannya ke Raja Neptunus. Plankton dengan segera mengaktifkan ember agar semua warga Bikini Bottom patuh dan tunduk kepadanya. Dan Plankton pun berhasil mengendalikan dan menguasai seluruh Bikini Bottom. Kembali ke SpongeBob dan Patrick, saat di perjalanan ke Cell City, mereka berhenti sejenak karena ada penjual es krim di tengah tumpukan tengkorak. Karena jiwa mereka masih bocil, yang sabodo teuing, mereka malah jajan es krim di si emak dan memesan tanpa rasa takut. Ternyata si emak eta merupakan monster yang menyamar menjadi penjual es krim. Monster itu mengejar SpongeBob dan Patrick dan ingin memakannya. Setelah lama dikejar, monster itu terjatuh ke parit yang dalam dan seram dan dimakan oleh monster yang lebih besar, panjang, dan hitam. SpongeBob yang merasa tidak mungkin bisa melewati parit yang dalam dan seram memilih untuk pulang. Patrick mencoba membujuk SpongeBob untuk melanjutkan perjalanan, tapi gagal, dan harus menerima bahwa mereka hanyalah bocil yang memuja Guppy Goober yang tak mungkin melanjutkan perjalanan ke Cell City. Tiba-tiba, Putri Mindy datang mencoba meyakinkan bahwa hanya mereka berdua yang bisa membawa mahkota Neptunus dan menyelamatkan Bikini Bottom. Mindy mencoba membuat SpongeBob dan Patrick terlihat maco dengan membuat kumisan dengan rupa tanpa krim wadoyok. Mereka berdua tambah berani untuk melanjutkan perjalanan dan langsung saja loncat tanpa pikir panjang ke parit yang dalam dan seram itu. Sampainya di dasar parit yang penuh dengan monster, SpongeBob dan Patrick mempercayai bahwa kumis dewasanya telah menyelamatkannya saat loncat tadi. Mereka pun santuy dan bernyanyi melewati monster yang ada di dasar parit itu. Bahkan mereka bisa diantar dan berteman sama monster itu. Sampainya di Cell City, mereka dicegat oleh Mang Dennis yang ingin melenyapkan mereka berdua. Mang Dennis mencabut kumis KW SpongeBob dan Patrick dan memperlihatkan kumis Om Adam kepada SpongeBob dan Patrick.
Saat akan menginjak SpongeBob dan Patrick, ternyata Mang Dennis ditincak oleh sepatu om penyelam yang lebih besar dan menyeramkan. Patrick dan SpongeBob yang ketakutan dikejar om penyelam itu, dan mereka berhasil ditangkap dan dibawa oleh om-om tadi. SpongeBob dan Patrick tersadar dan mereka telah berada di akuarium. Mereka melihat banyak ikan-ikan yang dipajang di ruangan itu. Si om pun datang dan menakuti mereka dengan souvenir kerang hasil tangkapannya. Patrick dan SpongeBob diambil dan disimpan di bawah lampu yang terang dan mulai mengeringkan badan mereka. Patrick dan SpongeBob melihat tulisan Shell City yang merupakan tempat souvenir hewan laut. Dan mereka melihat mahkota Neptunus yang hanya dijual $7 saja. Di masa-masa ini, Patrick dan SpongeBob menangis, air mata Guppy Goober dan mereka pun mulai mengering. Ternyata air mata Guppy Goober mereka membuat kabel lampu konslet dan memicu asap yang terdeteksi oleh alat pemadam otomatis. Sehingga alat itu mengeluarkan air yang membuat SpongeBob dan Patrick kembali ke keadaan semula. Dan tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung membawa mahkota Neptunus, dan sialnya, si om yang beres dari WC kembali menangkap mereka. Seolah keberuntungan berpihak ke SpongeBob dan Patrick, hewan laut yang telah dikeringkan kembali hidup karena terkena air tadi. Dan tanpa pikir panjang, biota laut itu pun langsung menghajar si om penjual souvenir. Dan SpongeBob pun dan Patrick berhasil lolos. Saat akan kembali ke Bikini Bottom dengan tas angin, Patrick yang cerdasnya kembali membuat onar ketika tali tas angin dilepas dan tas itu pergi begitu saja tanpa alasan. Untungnya ada Paman David yang bersedia mengantarkan SpongeBob dan Patrick ke Bikini Bottom secara gratis. Sementara di Bikini Bottom, Plankton sangat bahagia karena hari ini adalah hari di mana Tuan Crab akan dijadikan kepiting saus padang oleh Neptunus. Dan Neptunus beserta Mindy datang ke Krusty Krab dan akan mengeksekusi Tuan Crab. Mindy mencoba menahan dan mengulur waktu sampai SpongeBob dan Patrick kembali ke Bikini Bottom. Saat menuju Bikini Bottom, Patrick dan SpongeBob kedatangan tamu tadi undang, yaitu Om Dennis yang digeprek oleh sepatu boot menuju mereka. SpongeBob mencoba berlari dan menghindar dari kejaran Om Dennis. Singkat cerita, SpongeBob dan Patrick berhasil selamat dari kejaran Om Dennis karena Om Dennis nyangsang di kapal orang. SpongeBob dan Patrick yang telah sampai di Bikini Bottom dilontarkan oleh dada berbulai Om David ke arah Krusty Krab, bertepatan ketika Raja Neptunus akan membakar Tuan Crab, sehingga kekuatan Neptunus mental oleh mahkotanya. Sehingga kekuatan itu malah kena ke Om David, dan SpongeBob dan Patrick akhirnya bisa menyerahkan mahkota itu ke Raja Neptunus. Tapi Plankton yang licik tidak begitu saja menyerah. Dia malah memasang ember cambaket ke kepala Neptunus yang botak dan mengendalikan sang raja dengan mudahnya. Plankton menyuruh semua ikan untuk menangkap SpongeBob, Patrick, dan Mindy. Saat mereka tersudut, SpongeBob bercerita tentang apa yang dilakukannya selama 6 hari menuju Shell City. Dan akhirnya SpongeBob mendapatkan kekuatan Guppy Goober, dan dia pun bernyanyi lagu Guppy Goober versi rock yang membuat dia berubah menjadi penyihir dan berhasil membebaskan warga Bikini Bottom. Plankton yang akan kabur malah terinjak-injak oleh warga Bikini Bottom yang merayakan kebebasannya. Dan akhirnya, Plankton gagal dan harus mendekam di penjara. Raja Neptunus dan Mindy sebelum pulang kembali merubah Tuan Crab yang tadinya membeku jadi seperti semula. Sebelum tamat, SpongeBob akhirnya dipilih menjadi manajer karena usahanya selama 6 hari. Dan film ini benar-benar tamat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Saya Lingga, saya pamit, bye-bye.